Halo guys, balik lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue akan nge-review sebuah alur film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon. Tanpa berlama-lama, kita simak aja yuk videonya. Ketika suatu malam tiba, tepatnya di panti asuhan, kita diperlihatkan dengan keadaan gelap gulita, yang dimana terdapat banyak anak yang sedang tertidur. Lalu ada salah satu anak yang bernama Claire. Ia tidur bersama kakaknya Chris, dan Claire pun diganggu oleh salah satu makhluk, dan makhluk itu pun membangunkannya. Terlihat dari sisi sudut makhluk itu pun menyeramkan. Akan tetapi makhluk itu pun menganggap Claire teman. Lalu Chris pun harus terbangun dari tidurnya. Ia mengingatkan Claire untuk tidak berhalusinasi dan untuk tidur kembali. Akan tetapi Claire melihat sosok itu dengan mata kepalanya sendiri. Karena penasaran, akhirnya Claire pun keluar dari kamarnya. Ia terlihat berjalan sendiri menuju lorong dan melihat ada salah satu pintu yang dimana pintu itu terbuka. Lalu ia pun masuk ke dalamnya. Terlihat boneka-boneka yang menyeramkan dan suasana yang mencekam. Akhirnya ia melihat sosok tersebut dari dalam tenda. Ia pun masuk dan menghampiri tenda tersebut. Dan benar saja makhluk itu pun ada. Dan terlihat Claire di dalam sebuah truk yang tadi itu hanyalah sebuah mimpi. Ia menuju kota Raccoon yang dimana tempat kelahirannya. Dan ia juga akan mengunjungi Chris kakaknya. Ketika di suatu perjalanan, Claire bersama Pak Supir lagi enak-enaknya ngobrol. Akan tetapi Claire melihat seseorang berada di tengah jalan. Dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Watch out! Terlihat darah di bagian bemper mobil. Lalu Claire pun mencoba untuk turun dan melihat keadaan. Terlihat seseorang yang terbaring. Melihat hal itu Pak Supir pun begitu kaget. Niat hati, Claire mencoba untuk membungkus mayatnya. Akan tetapi Pak Supir menolaknya karena ini bukan salahnya. Lalu terjadilah perdebatan. Ketika perdebatan itu terjadi, seseorang itu pun terbangun dan berdiri layaknya tidak terjadi apa-apa. Lalu ia pun pergi dan meninggalkan Claire dan Pak Supir. Terlihat anjing Pak Supir menggonggong dan ia pun lalu menjilati darah yang berada di aspal. Ketika Claire menengok ke belakang, seseorang itu pun sudah tidak ada. Dan Claire pun mencoba untuk berteriak agar seseorang itu kembali. Akan tetapi, ia melihat ke dalam sisi pepohonan yang begitu seram. Terlihat seseorang itu melihat ke arahnya. Dan film pun baru saja dimulai. Setelah sesampainya di kota, terlihat suasana pun mencekam. Jalanan pun terlihat sepi. Dan tidak ada satupun orang atau kendaraan yang berada di sana. Lalu Claire pun turun dari truk. Ia menuju ke rumah Chris. Akan tetapi anjing Pak Supir terlihat begitu aneh. Dan Pak Supir pun mencoba untuk menenangkannya. Dan tiba-tiba anjing itu menggigit Pak Supir. Setelah sesampainya di depan pintu, terlihat tidak ada siapa-siapa di sana. Dan pintu pun terlihat terkunci. Akan tetapi Claire pun mencoba untuk ke area belakang. Tetap saja pintunya masih dikunci. Ia pun memaksakan masuk menggunakan alat seadanya. Akhirnya pintunya pun terbuka. Dan Claire pun melihat-lihat ke dalam rumah. Akhirnya Chris pun turun dari lantai atas. Ia menanyakan, bagaimana kamu bisa masuk? Lalu Claire pun menjawab, aku mencokel pintumu. Terlihat dari wajah Chris begitu marah. Karena Claire tidak pernah ada kabar selama 5 tahun ke belakang. Lalu Claire pun meminta maaf kepada Chris. Dan ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Akan tetapi Chris tidak mau mendengarkannya dan begitu marah kepada Claire. Dan Chris pun meninggalkan Claire begitu saja. Terdengar di luar sana alarm pun berbunyi dan memberitahu untuk tidak keluar rumah. Akan tetapi Chris pun harus bertugas dan mengingatkan kepada Claire untuk tidak keluar. Ketika Claire berada di dalam rumah, terlihat seseorang yang menuliskan gatal yang enak dan membuat Claire ketakutan. Kemudian keanehan pun terjadi. Ada sosok anak masuk ke dalam rumahnya dan bersembunyi di bawah meja.
Claire mencoba untuk membantunya, akan tetapi tiba-tiba sosok yang menakutkan itu pun masuk dan menerobos ke dalam rumah, dan sosok itu pun mencoba untuk membunuh Claire. Claire pun mencoba melepaskan cengkramannya. Ketika tengah malam pun tiba, Chris bersama yang lainnya mendapatkan tugas dari Bapak Kumis untuk mencari tim Bravo yang hilang di tengah-tengah hutan. Sementara yang lainnya sibuk untuk bersiap, terlihat Wesker tertinggal dan ia mendapatkan sebuah pesan bahwa kota Rakon akan dihancurkan pukul 6 pagi. Wesker tidak memberitahukan soal itu kepada teman-temannya. Sementara si gondrong yang sedang mendengarkan musik sambil tertidur, ia tidak sadar ada mobil yang di depannya terlihat oleng dan akhirnya meledak. Dan terlihat seseorang yang terbakar menuju ke arahnya. Akan tetapi Bapak Kumis menembaknya. Untung saja nyawa si gondrong terselamatkan. Lalu Bapak Kumis pun menyuruhnya untuk memadamkan api dan menutup semua pintu. There may be others. Sementara itu, Chris bersama teman-temannya mereka menemukan mobil Bravo yang hilang. Dan terlihat mobil tersebut terbalik dan terbakar. Lalu mereka pun turun untuk melihat keadaan. Entah apa yang terjadi kepada tim Bravo. Dan salah satu dari mereka menemukan jejak yang dimana jejak tersebut menuntun arah ke suatu tempat. Right this way. Lalu mereka pun mengikuti jejak itu. Dan benar saja, terlihat jejak itu menunjukkan ke sebuah rumah yang terlihat angker dan seram. Dan pepohonan pun yang membuat bulu kuduk merinding. Lalu mereka pun mencoba untuk masuk dan melihat-lihat keadaan. Terlihat dari rumah tersebut sangatlah besar dan tidak ada apa-apa di sana. Ketika Pak Kumis mau melintas dan meninggalkan kota, terlihat polisi yang berjaga di sana. Ia dilarang untuk melintas dan memasuki area tersebut. Namun saat ia ingin kembali memundurkan mobilnya, di belakang ada kendaraan lain yang menghalangi, sehingga ia tidak bisa kemana-mana, dan polisi itu pun menembaki mobil Pak Kumis. Tibalah Pak Kumis di sebuah parkiran. Keadaan tampak hening dan sepi. Tak disangka seekor anjing zombie datang dari kaca mobil Pak Kumis. Ia langsung sigap menembak anjing tersebut. Namun anjing itu pintar. Saat Pak Kumis melihat ke bawah mobil, anjing itu berada tepat di belakangnya. Pak Kumis langsung menyadari dan mengangkat senjatanya. Ketika anjing itu mencoba menggigit Pak Kumis, tiba-tiba Claire datang dan membunuh anjing itu. Come on. Terlihat sekumpulan monster berteriak karena mereka ingin memasuki tempat tersebut. Claire berkata, kita membutuhkan amunisi dan senjata lagi. Pak Kumis pun turun ke ruang bawah tanah untuk menghubungi Chris dan mengambilkan senjata dan mencoba untuk mencari bantuan agar helikopter datang menyelamatkan mereka. Kita kembali lagi bersama Chris. Saat Chris dan temannya menemukan tim Bravo, monster sedang memakannya. Monster itu mencoba menggigit Chris, akan tetapi Chris dengan sigap menembak monster itu sampai mati. Pukul 4 pagi, Pak Kumis menyuruh Claire dan Leon pergi ke panti asuhan untuk mencari jalan rahasia. Ketika Leon sedang berjalan, terlihat dari atas atap ada sesuatu yang aneh. Tak lama setelah itu, muncullah sosok wanita pucat yang menyuruh Leon untuk diam. Leon berteriak dan memanggil keduanya. Saat Claire menghampiri, perempuan itu pun menghilang. Tak disangka monster membawa Pak Kumis dari belakang dan melahapnya sampai mati. Claire dan Leon mencoba berlari menghindari serangan monster itu. Namun untungnya perempuan pucat itu datang dan menyelamatkan mereka. Karena ternyata perempuan itu adalah teman masa kecil Claire di panti asuhan. Claire meminta bantuan kepada perempuan itu untuk memberikan kunci lorong menuju pegunungan. Karena kunci itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Chris. Thank you. Saat Wesker berjalan di lorong, sampailah ia di tempat eksperimen, di mana tempat dibuatnya obat percobaan ke dalam tubuh manusia. Ketika Wesker ingin mengambil obat itu, pria botak menolaknya dan menembak Wesker. Wesker balik menembak pria itu sampai tewas. Istri pria itu menangis melihat suaminya tiada. Ia mencoba menembaki Wesker, namun Wesker sigap dan langsung menembak. Saat Wesker menarik senjata ke arah anak pria itu, tiba-tiba Siti menembak Wesker.
Di saat terakhir Wesker, dia memberitahu bahwa mereka harus secepatnya naik kereta menuju kota Gatlin untuk menyelamatkan diri, karena kota Rakon akan diledakkan pukul 6 pagi. Setelah menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya, pria botak itu pun berubah menjadi monster yang mengerikan. Dia terus mencari Chris dan mencoba untuk membunuhnya. Untungnya, Claire datang menembaki pria itu, dan mereka pun berpelukan hingga Teletubbies. Mereka pun pergi dan berlari menuju kereta api. Ketika berada di dalam kereta, Leon bersama temannya mencoba untuk menjalankan kereta itu. Di tengah perjalanan, kereta itu oleng dan terbentur. Di saat itulah monster pria itu hidup kembali dan menangkap Claire. Chris mencoba menyelamatkan Claire dengan menembaki monster itu. Akan tetapi pelurunya habis. Leon datang dan menembakkan peluncur roketnya. Monster itu pun meledak dan mati. Sampailah mereka pun di kota Gatlin. Akhirnya mereka pun selamat dan film pun selesai.